Di sebuah bangunan kosong di Paris, seorang pria sedang menunggu. Ia tak punya nama, tak ada catatan, tak ada jejak. Dunia mengenalnya sebagai The Killer, pembunuh bayaran yang selama ini dikenal tanpa celah, tanpa kesalahan, tak pernah gagal menuntaskan satu pun misinya. Ia tak punya perasaan, tak punya empati, hanya disiplin. 2 hari sudah ia di sana, diam, memandangi gedung di seberang jalan, menunggu target yang belum juga muncul. Namun bagi The Killer, waktu bukan masalah. Baginya menunggu adalah bagian dari perencanaan. Ia tahu, kesabaran adalah senjata paling tajam. Ritualnya selalu sama. Musik mengalun di telinga, yoga, push up, gerakan sederhana, napas teratur, pikiran kosong. Disiplin bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Hari demi hari berlalu tanpa hasil. 5 hari menunggu tanpa kepastian. Suara di telepon memberinya kabar samar. Panggilan masuk dari Edward Hodges, perantara antara The Killer dan para kliennya. Tak ada basa-basi, hanya instruksi. Pekerjaan harus segera dituntaskan. Dalam penyamarannya, The Killer tampil sebagai turis asal Jerman. Alasannya sederhana, orang Perancis jarang berinteraksi dengan turis Jerman. Semakin cepat dilupakan, semakin aman dirinya. Ia mencatat setiap pergerakan, siapa yang datang, siapa yang pergi. Semua dicatat, semua diperhitungkan. Menjelang sore, The Killer kembali ke tempat persembunyiannya. Jendela dijadikan observatorium. Ia selalu mengingatkan dirinya sendiri. Tetap pada rencana, antisipasi, jangan improvisasi. Dan yang terpenting, jangan percaya siapapun. Setiap jam berjalan lambat, malam pun tiba, senapan disusun, komponen dicek satu persatu, tak ada celah untuk kesalahan. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang pria masuk tanpa izin. Refleks The Killer, siap menembak. Namun tak ada ancaman, hanya seorang pengantar koran yang salah kamar. Detik berikutnya, ruangan kembali sunyi. Waktu adalah parameter utama. Ia mencoba beristirahat, tapi bagi seorang pembunuh, tidur bukan pelarian. Tidur hanyalah fase pengawasan lain. Diatur dengan alarm setiap 5 menit, memastikan pantauan selalu aktif. Hingga akhirnya, lampu di apartemen seberang menyala. Seorang pria masuk bersama seorang wanita. Inilah targetnya, seorang pejabat korup. Kekeringan di tenggorokan tak mengalihkan perhatiannya. Earphone menempel, musik menyala, sarung tangan terpasang. The Killer mulai membidik, target sudah di depan mata. Seorang pria kaya, banyak koneksi, banyak dosa. Satu napas, satu bidikan, pelatup ditarik. Stick to your plan. Anticipate, don't improvise. Trust no one. Forbid empathy. Empathy is weakness. Namun sesuatu terjadi. Gerakan kecil di luar perhitungan. Wanita itu tiba-tiba berpindah posisi, menciptakan kekacauan yang tak pernah direncanakan. The Killer tahu misi ini gagal. Ia tak menatap 2 kali. Dalam sekejap, semua rencana langsung bergeser ke protokol pelarian. Prosedurnya jelas. Hilangkan diri, buang senjata, ganti identitas. Tak ada waktu untuk panik. Helm dikenakan, motor dijalankan. Jalanan Paris mulai dipenuhi polisi. The Killer menghindar dari pandangan, membuang peralatannya ke truk sampah yang melintas. Setiap tikungan sudah diprediksi, setiap langkah sudah dihafal. Tak ada rasa takut, tak ada penyesalan. Hanya satu tujuan, hilang dari radar. Akhirnya, bandara menjadi tujuannya. Tapi bahkan di sana, tak ada rasa aman. Terlalu banyak petugas, terlalu banyak kamera.
Ia menunggu di antara keramaian, wajahnya datar, pikirannya tetap fokus. Don't you have quite a bit of miles, Mr. Ongar? Impressive. Topi menutupi wajah, piket di tangan, nama palsu di paspor. Tak lama, The Killer menghubungi atasannya, Hodges. Suara di seberang terdengar dingin. Hodges tak percaya. Seorang seefisien dirinya bisa gagal. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun satu hal pasti, setiap kesalahan harus dibayar. Di dalam pesawat, pandangan The Killer menangkap satu sosok. Seorang pria yang sejak awal terus memperhatikannya. Gerak-geriknya mencurigakan, terlalu halus untuk dianggap kebetulan. Begitu pesawat transit, tatapan itu kembali muncul. Pria yang sama, mata yang sama, masih tetap membuntuti dari jauh, menunggu, mengamati. Nalurinya memberi sinyal bahaya. The Killer tahu ini bukan kebetulan. Ia tak mau mengambil resiko. Ia memilih menunda penerbangan, memilih bermalam di hotel dekat bandara. Di sana, ia memasang gelas di gagang pintu, alat peringatan sederhana. Jika ada yang masuk, getarannya akan cukup untuk membangunkannya. Keesokan paginya, The Killer melanjutkan penerbangan. Kali ini tanpa gangguan. Pria misterius itu menghilang. Langit tampak cerah ketika pesawat membawa The Killer ke Republik Dominika, tempat persembunyian lamanya. Di balik tropisnya negeri itu, ia menyimpan sesuatu yang lebih hangat. Rumah kecil jauh dari kota, tempat istrinya menunggu. Perjalanan panjang dimulai. The Killer menyetir melewati jalan-jalan panjang. Pemandangan indah tak menarik perhatiannya. Fokusnya hanya satu, rumah di ujung jalan. Namun begitu tiba, firasat buruk langsung muncul. Ada putung rokok berserakan. Ada jejak bekas sepatu di tanah. The Killer tahu apa artinya, bahaya telah tiba lebih dulu. Tak ada waktu untuk berpikir. The Killer masuk dengan pistol terangkat, memeriksa setiap ruangan satu persatu. Dapur, ruang tengah kamar, semuanya berantakan. Ada bercak darah, ada pecahan kaca. Dan yang paling penting, Magdala, istrinya, tidak ada. Tak lama kemudian, ia menemukan jawabannya. Magdala berada di rumah sakit. The Killer segera bergegas, berlari, dan di sanalah, di salah satu kamar rumah sakit, ia menemukan istrinya terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya penuh luka, nyawanya nyaris hilang. Markus, adik Magdala, memberi potongan cerita. Dua orang, seorang pria besar dan seorang wanita, datang dengan taksi hijau, menabrak rumah, menyerang tanpa alasan. Mereka mencari The Killer, tapi yang mereka temukan hanyalah istrinya. Listen very carefully. Nothing like this will ever be allowed to happen again. Ketika Magdala membuka mata, suaranya lemah tapi tegas. Ia tak pernah membuka mulut tentang siapa suaminya, meski terus dipukul dan dipaksa berbicara. Dari luka dan bisikan keluarganya, The Killer tahu. Dua orang datang mencarinya. Dua orang yang salah memilih target. Get some rest now. Malam itu, The Killer kembali ke rumahnya. Di bawah lantai, sebuah ruang rahasia terbuka. Sebuah brankas tersembunyi berisi senjata, paspor palsu, dan uang tunai tersimpan rapi. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Semuanya akan dibalas dengan darah. Keesokan paginya perburuan dimulai. The Killer menyusuri jalan kota dengan mobil. Ia mulai melacak pelakunya, dan satu-satunya petunjuk hanyalah taksi hijau. Saat malam tiba, The Killer mendatangi tempat penyewaan. Tapi begitu pintu dibuka, bukan penumpang yang naik, melainkan pemburu. Dari data catatan perjalanan, The Killer mendapatkan semua informasi, wajah, lokasi, dan satu nama, Leo. Supir yang telah mengantar dua penyerang ke rumahnya. Namun sebelum bergerak, sebuah hadiah kecil dikirimkan kepada Hodges dan asistennya, Dolores. Sebuah paket yang sudah dipersiapkan 2 hari sebelumnya, bagian dari rencana yang lebih besar. Setelah itu, The Killer menunggu. Ia mengamati target pertamanya, Leo. Leo baru saja memulai hari,
mengendarai taksi seperti biasa. The Killer mengikuti mobilnya, lalu menyamar sebagai penumpang. Ia masuk ke dalam taksi seperti pelanggan biasa. Tak ada yang mencurigakan di awal. Hingga beberapa menit kemudian, dari kursi belakang, Leo menyerahkan dompetnya. Tapi uang bukan yang dicari. The Killer hanya ingin satu hal, informasi. Satu kalimat singkat, ceritakan semuanya. Perjalanan Heming berubah menjadi pengakuan di bawah ancaman. Deskripsi, lokasi, rute. Leo menjelaskan semuanya. 2 orang asing, 1 pria besar, 1 wanita kurus. Mereka menyewa mobil, meminta diantar ke rumah terpencil di tengah hutan, bahkan memaksanya menunggu di luar selama berjam-jam. Ia tak tahu siapa mereka, tak tahu apa yang mereka lakukan. Ia hanya bekerja. Namun penjelasan itu tak cukup. Dalam dunia The Killer, tak ada ruang untuk hanya. Setiap keterlibatan adalah dosa. Setiap saksi adalah ancaman. Tak ada drama, hanya prosedur. How about I get out and I leave the keys. I walk back. The Killer melangkah keluar dari mobil. Tanpa ekspresi, tanpa emosi, misi balas dendam dimulai. Paspor palsu baru diambil. Perjalanan selanjutnya, Amerika. And you're all set, Mr. Cunningham. Have a pleasant trip. Hari berikutnya, The Killer tiba di Amerika Serikat. Tujuannya jelas, Hodges. Ia menyewa sebuah mobil van, kendaraan yang akan menjadi penyamaran sekaligus markas bergeraknya. Perjalanannya tidak langsung menuju target. Ia lebih dulu mampir ke sebuah gudang penyimpanan, salah satu dari banyak unit rahasianya yang tersebar di berbagai kota. Di dalamnya, tersimpan banyak senjata, beragam identitas palsu, dan juga plat nomor dari berbagai negara bagian. Langkah berikutnya sudah direncanakan jauh sebelumnya. The Killer berhenti di toko perkakas, membeli peralatan, membeli tong sampah, menyiapkan penyamaran sebagai petugas kebersihan. Setiap detail diperhitungkan. 2 hari sebelumnya, ia sudah mengirimkan paket ke kantor Hodges dan asistennya, Dolores. Ketika petugas pengiriman tiba membawa paket, The Killer sudah menunggu. Ia mengikuti dari jauh. Waktu dan jarak diatur sempurna. Thank you so much, man. You're a lifesaver. Begitu di dalam, The Killer menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Petugas kurir masih di dalam, menyerahkan paket. Dolores tersenyum, merasa senang mendapatkan sebuah hadiah. Namun ia tak sadar bahaya telah mendekat. Begitu kiriman telah selesai, The Killer bergerak. Dolores terpaku. Rasa takut terpancar jelas dari wajahnya. Beberapa detik kemudian, The Killer sudah berada di ruangan Hodges, pria yang menjadi penghubung antara The Killer dan para klien. Tidak perlu perkenalan, Hodges mengenal tatapan itu, tatapan milik seorang pria yang tak datang untuk berbicara. Tangan diikat, sementara Dolores terkunci di kamar mandi. This will be resolved in a moment, darling, I promise you. Percakapan antara keduanya berlangsung singkat. Hodges mencoba menjelaskan, semua ini hanyalah konsekuensi, akibat dari kegagalan The Killer mengeksekusi target penting. Hodges menawarkan solusi. Lenyap, menghilang dari radar, anggap semuanya selesai. Tapi The Killer tidak tertarik dengan nasihat. Ia hanya ingin satu hal, nama-nama orang di balik serangan terhadap istrinya. Tak ada kompromi. Yes. The fuck? That's just juvenile. Tetap saja, Hodges menolak bicara. Ia mencoba beralasan, mencoba mengalihkan, bahkan menawarkan damai. Ia yakin The Killer takkan berani membunuhnya. Namun, ia salah. I wish you well. Dingin, tanpa emosi, tanpa drama. Paku menancap, jalan alternatif ditawarkan. 6 menit untuk menyelamatkan diri. Sebuah ponsel dengan angka 911 di depan mata. Satu syarat, nama-nama. Namun Hodges tetap diam. 6 menit yang dijanjikan berubah menjadi 6 detik menuju kematian. Sekarang giliran Dolores. Ketika dihadapkan pada kemungkinan kematian, Dolores menawarkan kesepakatan.
Buatlah kematiannya terlihat wajar, agar anak-anaknya bisa menerima uang asuransi. Sebagai imbalannya, ia akan memberikan semua informasi yang The Killer butuhkan. Empathy is weakness. Weakness is vulnerability. Sementara Hodges, tong sampah. Semua dilakukan dengan tenang, bersih, tanpa jejak. Tak ada amarah, tak ada ekspresi. Seolah kematian hanyalah rutinitas. Need any help getting rid of that body? Malamnya, perjalanan mereka berlanjut. Dolores dibawa pergi dengan van yang sama, hingga tiba di rumahnya. Saat The Killer ingin membuka garasi, Dolores mencoba melepaskan diri. Namun, sia-sia. Di dalam rumah, The Killer akhirnya mendapatkan dua hal penting. Identitas orang yang menyerang istrinya, dan satu nama, Claiborne. Klien yang sejak awal memesan misi pembunuhan di Paris. Setelah informasi diperoleh, The Killer mengabulkan permintaan Dolores. Kematian yang tampak alami, patah leher. Malam pun menelan kota. Tugas selanjutnya, pembersihan. The Killer kembali ke gudang penyimpanannya. Di dalam tong sampah masih tersisa satu hal, Hodges. Satu demi satu, The Killer menutup jejak masa lalunya. 6 bagian, 6 potongan. Sebagian dibuang ke laut, sebagian dikubur di tanah terpencil. Tak ada yang tersisa. Tak ada yang bisa dilecak. Usai pembersihan, The Killer bermalam di motel kecil, lalu membersihkan mobil, menghapus sisa-sisa semalam, dan makan seadanya. Tak ada rasa bersalah. Tak ada pikiran kedua. Perjalanan berikutnya, Florida. Di sanalah target berikutnya berada. Pria bertubuh besar yang dijuluki The Brute. Ia adalah salah seorang yang menyerang Magdala. Dari kejauhan, The Killer mengamati. Seekor pitbull besar menjaga rumah target. Ancaman kecil, tapi tetap harus diperhitungkan. Untuk itu, ia butuh satu hal. Langkah selanjutnya, menunggu. The Killer tahu waktunya belum tepat. Siang hari bukan saat yang baik untuk menjalankan misi. Terlalu banyak mata yang bisa melihat, terlalu banyak suara yang bisa menjerit. Malam adalah sekutunya. Maka ia menunggu. Ia mempelajari setiap gerak, setiap kebiasaan. Mengikuti pria itu sepanjang malam, dari satu bar ke klub berikutnya. Hingga akhirnya, pria besar itu kembali ke rumah sendirian. Inilah momen yang ditunggu. The Killer mulai bergerak, menghampiri. Seekor pitbull besar terus menyala keras dari balik pagar, tapi The Killer sudah memperhitungkannya. Tanpa suara, ia melemparkan sepotong daging yang sudah dicampur obat penenang. Sabar, hanya menunggu. Dalam hitungan menit, suara anjing itu menghilang. Sunyi. Kini jalan sudah terbuka. The Killer melangkah masuk. Setiap langkahnya terukur, nyaris tanpa suara. Pistol terangkat, setiap ruangan diperiksa satu persatu. Dari balik pintu terdengar suara air mengalir. Targetnya sedang mandi. Segalanya berjalan sesuai rencana. Namun tiba-tiba, You picked the wrong house, motherfucker. perkelahian pecah. Tak ada taktik kali ini, hanya kekerasan murni. Kursi, kaca, dinding, semuanya hancur berantakan. Pertarungan ini bukan lagi soal hidup atau mati. Ini adalah pertarungan dua sosok yang sama. Dua mesin pembunuh yang saling menguji ketahanan dan insting. Darah mengalir. Situasi mencekam. Namun pada akhirnya, hanya satu yang tetap berdiri. You know, most people. Gunggungan pitbull terdengar. Hewan itu mengamuk, mengejar. The Killer berlari secepat mungkin, menembus pintu. Langkah terakhir, memastikan tak ada jejak yang tersisa.
bom Molotov. Tujuan berikutnya, New York. Di kota inilah target berikutnya menunggu The Expert, seorang pembunuh bayaran wanita elegan yang menutupi kebengisannya dengan senyum dan parfum mahal. Ia adalah salah satu dari 2 orang yang menyerang Magdala. The Killer menunggu di luar rumahnya selama berjam-jam, memperhatikan setiap gerak. Menjelang malam, wanita itu keluar, mengenakan mantel panjang, hendak menuju kota. The Killer mengikuti kendaraannya, menjaga jarak. Ia hampir menarik pelatuk ketika The Expert berhenti di lampu merah. Tapi nalurinya menahannya. Kamera pengawas mengintai di setiap sudut jalan. Hingga akhirnya, wanita itu berhenti di sebuah restoran mewah. Kali ini, The Killer tidak bersembunyi. Ia memilih pendekatan langsung. Wait. Ketika pistol diarahkan, wanita itu tidak langsung panik. Namun ia sadar betul siapa yang duduk di depannya. Percakapan mereka dingin, percakapan antara 2 profesional yang tahu salah satunya akan mati malam itu. Dengan suara pelan, wanita itu berbicara panjang tentang profesi mereka, mencoba menawar simpati, mencoba mengguncang pikirannya dengan kisah moral, tentang pemburu yang menembak beruang, tentang siklus serangan dan balasan. Tapi bagi The Killer, semua itu hanya deretan kata tanpa makna. Ia tak datang untuk mendengarkan filsafat. Ia datang untuk mengakhiri sesuatu. Setelah makan malam berakhir, mereka berjalan keluar menuju taman. Wanita itu mencoba tipuannya terakhir kali, berpura-pura tersandung dan meminta bantuan. Tapi The Killer tak pernah percaya pada isyarat manusia. Ia melihat sebuah pisau kecil di tangannya. Help a girl up, won't you? Langkah terakhir membawanya ke Chicago. Kini hanya tersisa 1 nama. Target terakhir, Henderson Claiborne, sang klien. Orang yang memesan jasa pembunuhan pertama. Sumber dari seluruh kekacauan ini. The Killer menunggu dan mengamati dari jauh hingga tahu bahwa apartemen sang klien dijaga sistem keamanan modern dengan akses pintu khusus. Bagi orang biasa, itu penghalang. Bagi The Killer, hanya soal waktu. Ia memesan alat duplikator kunci secara online, menyamar sebagai anggota gym di gedung yang sama, dan membeli senjata dari pasar gelap. Semua langkah dijalankan dengan disiplin tinggi. Setiap detail dicatat, setiap kemungkinan dipertimbangkan. Ketika alat yang dipesan tiba, operasi dimulai. Pertama, menyamar sebagai anggota gym, mencopot kartu akses. Kedua, ketika target meninggalkan locker, mengambil kartu dari dompetnya, menyalimnya menggunakan alat yang dibeli, lalu mengembalikan semuanya tanpa meninggalkan tanda. Prosedurnya bersih, akses dibuat, jadwal dipantau, celah diamati, hingga malam tiba. Ketika gerbang parkir terbuka, The Killer menyusup. Kartu palsu berfungsi. Ia naik lift, langsung menuju penthouse. The Killer masuk dengan tenang. Sang klien, seorang pria kaya, kebingungan saat melihatnya. Who the fuck? How did you... Okay. Miliarder itu tak mengenal The Killer. Panik saat senjata diarahkan ke wajahnya. The Killer menunjukkan bukti keterlibatan. Ia hanya ingin memastikan satu hal. Apakah Claiborne yang memerintahkan serangan terhadap Magdala? Namun penjelasan sang klien justru menimbulkan keraguan baru. Ternyata, Claiborne hanyalah pemula dalam urusan ini. Tak tahu permainan yang sebenarnya. Semua ini adalah inisiatif Hodges, perantara yang ia sewa. Ia mengaku tak tahu apa-apa. Ia bahkan menambah bayaran hanya untuk jasa menghapus jejak. Tak pernah bermaksud menyerang siapapun, apalagi Magdala. I have no issue with you. Zero. As far as I'm concerned, we're good. The Killer menatapnya lama. Tak ada tanda kebohongan. Tak ada alasan untuk menembak. Ia menurunkan senjatanya perlahan dan hanya memberikan satu kalimat singkat. Ancaman yang terdengar seperti janji. Jika Claiborne mencoba sesuatu, maka kematiannya akan datang perlahan dan menyakitkan. Dan dengan itu, semuanya selesai. The Killer kembali ke Republik Dominika. Laut berkilau di bawah matahari sore. Ia duduk di samping Magdala yang mulai pulih. Tak ada lagi suara tembakan. Tak ada lagi langkah kaki di malam hari. Hanya suara ombak yang datang dan pergi.